Ini saya kasih contoh ini mengenai keparcokan Kapolri sekarang Listio Sigit itu. Jadi di makamnya orang yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu, Wijiatno itu, Wijiatno, tertulis di makamnya tertulis gini, meninggal tahun 2000. Padahal saya punya saksi ketika Sigit jadi Kapolresta Surakarta, itu ada anak buahnya namanya Pak Warno, harapannya Pak Warno Cino gitu. Itu cerita ke saya, itu bohong Jokowi. Wong tahun 2000 itu kan ditulisnya meninggal tahun 2000 gitu ya. Oh, di kuburannya, di nisannya itu meninggal tahun 2000. Ya, padahal Warno Cino ini menangkap Wijiatno itu setelah Jokowi jadi wali kota. Berarti setelah 2005. Iya. Siapa namanya? Cino. Warno Cino. Warno Cino ini polisi. Ya. Bawahannya Listio Sigit Prabowo pada saat Kapolresta Solo. Ya. Contoh kami dilaporkan ya dengan terutama dari Periode Bersatu itu ya, pasal menghasut, coba menghasut, pasal 160 ya. Nggak tahu siapa yang terhasut dan apa dampak real di lapangan itu akibat perbuatan hasutan tersebut. Yang terhasut ya otak termul ya, otak udang termul itu yang melaporkan itu. Makanya saya bilang polisi ini sudah rusak to the core, broken to the core gitu, sampai elemen intinya pun sudah rusak. Jadi bukan kulit-kulitnya aja, Bang. Polisi ini melayani termul, ya, melayani Jokowi, dan semua yang disampaikan oleh termul-termul itu, pengacara-pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan dan lain, itu dilayani oleh polisi. Seolah-olah polisi ini babunya Jokowi. Makanya kita harus bertekad kuat, declare sejak sekarang kita mau melawan habis-habisan kerusakan otak yang semacam ini. Iya. Itu karena sudah terbiasa dibungkam 10 tahun oleh rejim Joko Widodo, dan dihancurkan oleh Jokowi. Iya, jadi semua penakut gitu, takut karena Parcok ini siap sedia untuk menciduk, tengah malam juga diciduk. Iya. Mereka menjadi agen terornya Jokowi gitu. Iya. Bagaimana mungkin Indonesia jadi Indonesia emas kalau demokrasi itu dibungkam? Yang bebas berbicara hanya termul, projo, Jokowi mania dan lainnya, relawan-relawan Jokowi itu yang bebas. Ya, ini saya kasih contoh ini mengenai keparcokan Kapolri sekarang Listio Sigit itu. Jadi di makamnya orang yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu, Wijiatno itu, Wijiatno, tertulis di makamnya tertulis gini, meninggal tahun 2000. Padahal saya punya saksi ketika Sigit jadi Kapolresta Surakarta, itu ada anak buahnya namanya Pak Warno, harapannya Pak Warno Cino gitu. Itu cerita ke saya, itu bohong Jokowi. Wong tahun 2000 itu kan ditulisnya meninggal tahun 2000 gitu ya. Oh, di kuburannya, di nisannya itu meninggal tahun 2000. Ya, padahal Warno Cino ini menangkap Wijiatno itu setelah Jokowi jadi wali kota. Berarti setelah 2005. Iya dong. Siapa namanya? Cino. Warno Cino. Warno Cino ini polisi. Ya. Bawahannya Listio Sigit Prabowo pada saat Kapolresta Solo. Iya. Jadi setelah pada saat Jokowi jadi wali kota, bapaknya itu judi di pinggir jalan. Bapaknya namanya siapa? Wijiatno. Yang diakui bapaknya Wijiatno itu tertangkap main judi. Main judi di pinggir jalan. Tangkaplah sama Warno Cino ini. Warno Cino apanya pangkatnya apa? Ya waktu itu bangsa rendah lah ya Mas. Rendah ya, brigadir semacamnya lah gitu. Terus ditangkap, tapi terus dia langsung ditelepon sama Kapolrestanya ya Sigit ini. Oh, si Sigit inilah. Iya. Si Listio Sigit inilah Kapolri sekarang ini menelpon Warno Cino, anak buahnya untuk dilepaskan. Kamu nggak tahu itu anaknya? Itu bapaknya. Bapaknya wali kota. Lah perhatian saya atau fokus saya kan berarti Jokowi bohong menuliskan angka 2000 itu sebagai. Padahal di nisannya ditulis meninggal tahun 2000. Yang diakuinya sebagai bapaknya nih, Wijiatno. Iya. Sampai sekarang juga masih ada nisannya. Sampai sekarang yang namanya Warno Cino itu juga masih hidup. Gitu. Jadi kalau cerita ini benar, maka Listio Sigit Prabowo ini banyak sekali jasanya sama keluarga Jokowi. Udah terlibat sejak di Solo.
Pantasan dibawa menjadi setelah dia presiden kan dibawa jadi ajudannya ya. Ya. Listio Sigit Prabowo ini dibawa jadi ajudannya ke pusat ya, ajudannya Jokowi langsung jadi Kapolri Iya, ya. pokoknya karirnya Moncer ya. meroket gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada prestasinya Listio Sigit ini ya. Ya mungkin ada tapi saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah keberengsekannya Listio Sigit sebagai Kapolresta itu. Gitu. Ya. Bagaimana tanggapanmu Listio Sigit Prabowo? Ya. Bagaimana bisa membantah ini nggak? Gitu loh. Apa benar yang diakui oleh Jokowi sebagai ayahnya Wijiatno itu meninggal tahun 2000 atau tahun 2005-an ya ke atas malah masih tertangkap main judi? Judi apa itu? Judi pinggir jalan itu namanya opyok. Opyok. Kayak dadu gitu. Oh, dadu. Wijiatno ini PKI? Wijiatno itu nggak PKI dia. Oh, nggak tapi PKI. sopirnya Aidit. Oh, sopirnya Aidit gitu ya. Ya. Walah, parah ya. Makanya kita berharap sebenarnya Pak Bambang optimis gak sih penegakan hukum khususnya kepolisian ini bisa direformasi oleh Presiden Prabowo Subianto? Sebenarnya saya menaruh harapan sangat besar ya sama Prabowo ini. Karena nggak ada yang lain yang berani pernyataan seperti Prabowo saya akan membersihkan semuanya, itu nggak ada. Pernyataannya sudah, tapi kita menunggu aksinya ini. Kok kayaknya kesannya belum lambat terasa. ya. Ya lambat ya. Kita lebih harus bersabar gitu loh. Padahal nanti 20 Oktober nanti itu tepat 1 tahun. Ya, jadi saya takut kalau Prabowo lambat, ini nanti amarah rakyat akan mengarah ke dia. Bukan malah ke Jokowi ya, malah terarah ke dia gitu ya. Ngapain sekarang kekuasaan di tangan Prabowo kok nggak segera bisa mengeksekusi hal-hal yang sudah jelas di depan mata begini? Gitu. Apa yang dia butuhkan? Saksi. Saya bersedia menjadi saksi itu. Masalah Kapolresta Solo ini saat itu Listio Sigit Prabowo membebaskan orang yang ditangkap main judi gitu ya, yang bernama Wijiatno ini gitu loh. Dan itu dipakai Jokowi untuk menutupi bohong lagi soal kematian bapaknya itu. Nah, pertanyaannya kenapa harus bohong? Gitu loh. Iya. Berarti menyimpan sesuatu rahasia yang lebih besar toh? Ya, jadi banyak mungkin rahasia yang dipegang oleh Listio Sigit Prabowo ini ya. Iya. Jadi bukan karena prestasinya dari Solo sana ya kan? Yang saya tahu itu. Dan di situ untuk mereka ini semua demi menjunjung tuannya yang bernama Jokowi. Jokowi Dodo. Yang ijazah SMA aja nggak punya. Tapi herannya ya, kok bisa Jokowi ini lolos jadi capres, itu yang saya bingungnya tahun 2014 itu. Cagup, capres, manusia semacam ini kok bisa lolos ya? Ya itu artinya ada kekuatan besar di belakangnya, kekuatan yang sama jahatnya gitu, yang terus mendorong dia, melindungi dia dari sorotan publik, dan tentu memotong leher orang-orang kayak saya ini, gitu. Jadi abang setuju dengan banyak tuntutan rakyat itu adili Gibran makjulkan Jokowi? Terbalik, makjulkan Gibran adili Jokowi? Ya setuju. Ya tuh. Karena sumber atau biang masalah di Republik ini kan Jokowi ya. Iya. Gitu. Harus dan tidak boleh gagal kita kalau bangsa kita nggak mau hancur beberapa tahun ke depan ini gitu loh. Kita kan sering dituduh Bang. Bahkan Jokowi akhir-akhir ini kan mengatakan, ini kan sudah 4 tahun isu ijazah ini digelontorkan, diapakan. Kalau tidak ada backup nggak mungkin panjang nafasnya katanya. Backup dari mana? Misalnya saya kayak gini ya, saya nggak dapat backup dari siapapun. Tapi kenapa saya berani mendeklar Jokowi? Ya itu fitnah lagi dia, seolah-olah ada pemodal kita, ada backup apa. Kemarin dibilang ada orang besar. Memang kerjaannya fitnah memang Jokowi ini. Iya. Ya. Dia bilang ada apa backup katanya. Backup apa Jokowi? Gitu loh. Anda itu mantan presiden, omongan dijaga gitu loh. Ya wajar aja banyak rakyat itu menuntut Anda untuk diadili sekeluarga, ya. Apalagi itu Bobi Nasution itu, ya nggak dipanggil-panggil KPK itu. Tentang kasus korupsi PUPR di Sumatera Utara. Jadi ya keluarga-keluarga Jokowi ini sangat istimewa kali diperlakukan oleh kejaksaan, ya itu kayak dan KPK gitu. Kayak omongannya Gus Dur almarhum. Kelenek beranak kelenek. Orang bodoh kayak Jokowi ya beranak bodoh lagi gitu. Ya. Bapak sama anak sama bodohnya sama bebalnya ya. Like father like son lah. Nggak tahu malu ya. Dengan kompetensi yang
ya di bawah standar seperti itu jadi RI 2 loh. Berdebat dengan mahasiswa semester 1 aja gak berani dia. Ini sudah nggak bisa komentar lagi.